Horas, selamat datang kembali di kanal kami di Kuliah Gratis Pemrograman ya, Bali G Academy, sebuah kanal untuk belajar pemrograman terapan yang menyajikan banyak contoh ya, ratusan contoh dan juga kanal untuk menyalurkan hobi sastra, cerpen dan novel ya bisa Anda nikmati di kanal kami. Kita sudah sampai pada video tutorial ketiga ya yang masih sangat-sangat dasar. Kita akan lakukan secara progresif untuk belajar Java Core ya. Artinya Java Core di sini adalah pondasi dari pemrograman Java ya. Artinya masih dasar-dasar Java. Pada part 3 ini kita akan melanjutkan memberikan contoh bagaimana menugaskan nilai pada sebuah variabel, ya, mendeklarasikan tipe data variabel dan memberikan nilai kepadanya, dan juga melakukan perhitungan sederhana. Saya juga akan mendemonstrasikan bagaimana membuat konstanta bernama atau dalam bahasa Inggrisnya name constant ya, menggunakan nanti kata kunci final ya, final dalam bahasa Indonesianya. Oke, kita mulai. Kita buka editor ya, IDE ya. Sebelumnya kita telah melakukan sejumlah ya, menuliskan program untuk sejumlah program yang menghitung begini ya, menampilkan keluaran dan menampilkan dalam dialog sederhana menggunakan kelas JOptionPaint dan juga menghitung luas, terus menampilkan minimum value, nilai minimum dan rentang maksimum dan juga kapasitas dari tipe data numerik ya, bilangan bulat dan pecahannya sudah kita bahas sebelumnya, terus uh, underflow-nya dan overflow dari tipe data byte dan short ya, apa yang terjadi ketika Anda menugaskan nilai kepada sebuah tipe data tetapi di bawah rentang minimalnya atau di atas rentang maksimalnya ya, apa yang terjadi. Terus Anda juga telah belajar sebelumnya bagaimana menentukan tipe data dari sebuah variabel atau nilai ya, untuk string, kasus string, integer, dan char ya sebelumnya. Oke, sekarang kita klik lagi di sini di folder src source ya. Ciptakan lagi sebuah Java class, namanya kasusnya kita misalnya hitung rata ya. Nah, yang sederhana-sederhana aja dulu sehingga membuat Anda nyaman. Dan lewat contoh-contoh nanti kami sajikan ya ratusan ya untuk Java ini sampai nanti master bagaimana membuat GUI-nya dan mengkoneksikan ke database nanti kami sajikan contoh-contoh ratusan ya untuk kuliah gratis. Nah, di sini ketika Anda menciptakan kelas langsung diciptakan public class ya dengan nama sama dengan nama file ya, hitung rata.java, maka di generate langsung public class hitung rata. Oke, di atasnya seperti biasa Anda import ya, statement import, terus pakai paket Java util utility, terus seperti biasa scanner ya, titik koma. Oke, kasih spasi biar agak terang. Selanjutnya seperti setiap program Java, Anda harus menyediakan sebuah eh, public static ya, void ya. Ini aja dulu, void harus main ya, terus string argumen berupa ini ya, ini defaultnya, terus harus di setiap definisi kelas maupun metode nanti dibuka dan ditutup kurung kurawal, enter.
Terus kita kasih komentar ya, karena komentar ini sangat dibutuhkan untuk programmer untuk mendokumentasikan programnya sendiri ya. Walau kelihatan sepele tapi sangat penting. Oke, menciptakan, kita tulis lagi objek scanner ya. Scanner itu kelas ya. Ini paket, ini kelasnya scanner. Oke. Ah, cara menciptakan kelasnya adalah nama objek kelas adalah nama kelasnya dulu, baru objeknya yang kita ciptakan, misalnya masukkan, terus operator new, terus nama kelasnya lagi, kemudian objeknya, parameter yaitu in ya, objek in dari kelas untuk membaca masukan ya, dot in, membedakan ini objek dan ini kelas ya. Terus diakhiri dengan titik koma. Kemudian kita meminta 3 masukan dari user ya. Nah, itu dia. Ya, setelah itu kita tampilkan permintaan itu pakai sistem out ya, println yang paling sederhana. Masukkan string ya, diapit oleh 2 kutip ganda. Masukkan 3 buah nilai. Oke, selalu titik koma. Kemudian, oke, di sini deklarasikan dulu tipe data ya sebelum menciptakan variabel. Oke, karena kita meminta pecahan ya, deklarasikan dengan double nilai 1 misalnya ya. Sama dengan itu objeknya scanner kita masukkan objek scanner. Terus kita pakai metode next double ya untuk membaca nilai masukan. Oke, setelah itu titik koma ya, sama double nilai 2 sama dengan masukan next double. Titik koma lagi, akhir dari perintah ya, double atau statement nilai 3 sama dengan masukan titik next double ya, titik koma. Oke. Oh, ini ada salah. Selalu salah saya. Udah tua ya. Oke, ya. Memanggil perintah dalam Java itu harus index double, memanggil metode itu harus diikuti oleh tanda kurung ya. Sepasang kurung terus di sini nanti kosong ataupun berparameter ya. Nanti sesuai dengan kebutuhannya. Oke, setelah kita baca masukan dari user, ya, terus kita menghitung rata. Nah, maka kita deklarasikan lagi ya tipe datanya ya pecahan rata ya hasilnya nanti dalam kurung yaitu nilai 1 ditambah nilai nilai 2 ditambah nilai 3. Terus nanti tutup kurung terus dibagi ya tanda slash ya garing bagi 3 karena rata adalah penjumlahan nilai-nilai dibagi dengan total elemennya ya, total yang akan dijumlahkan. Oke. Jadi kalau 3 nilai yang diratakan dibagi 3 ya. Oke, setelah itu sederhananya kita menampilkan hasil pada konsol ya. Maka kita karena pakai konsol, kita yang paling sederhana saja print ln. Oke, kasih keterangan rata dari ya. Terus nilai 1 ya, terus sambung, kasih spasi, dia masih terus nilai 2 ya, terus di apa namanya, disambung, terus
spasi lagi, terus sambung nilai 3, terus sambung lagi, terus dikasih adalah atau sama dengan aja ya. Ah, adalah plus sambung rata ya hasilnya terus titik koma ya. Oke, begitu ya. Oke, ini bisa kita apa namanya? Kita enter saja di sini biar kelihatan ya. Oke, begitulah menampilkan hasil pada konsol ya, hasil nilai ratanya ya. Nah, ini dia. Semoga benar ya kita run. Oke, run lagi apa? Nah, ini masukannya. Cannot find symbol. Ada errornya di sini ya. Ini. Oh, sistem ya. Salah. Ya, salah hal biasa ya. Dalam program justru harus banyak salah supaya tahu memperbaikinya ya. Oh, ini juga sistem. Oke, salah juga hal biasa. Masukkan. Nah, di konsol ini sudah apa namanya? Sudah ditampilkan keluarannya. Masukkan 3 buah nilai ya. Oke, kita masukkan dengan pertama adalah misalnya 13,3, terus di enter 45,6, terus enter 36,9 misalnya. Nah, hasilnya adalah seperti kita lihat di sini, itu rata dari 13,33, 45,6, dan ini ya, itu hasilnya 31,2 ya. Oke, kalau ini supaya apa kok spasi kelihatan kurang dimengerti, kita kasih aja di sini koma, terus di sini koma, dan ya. Ah, oke, jalankan lagi biar kelihatan apa namanya, mudah dipahami oleh perintahnya ya. Oke, saya 34,5, 45,6, dan 89,87 misalnya. Nah, ini dia. Nah, 34,5, nah ini, dan 89 itu kasih spasi di sini. Nah, trial and errornya ya. Biasa jalankan lagi. Oke, hanya. Nah, ini sudah agak rapi ya keluarannya ya. Keluaran sederhana di konsol ya. Bisa Anda perhatikan inilah cara Anda membaca masukan dari user ya. Masukan dari pertama ciptakan dulu objek dari kelas scanner. Ya, masukannya adalah objek in ya. Masukan dari kelas sistem. Sistem.in. In artinya objek in ya. Di dalam kelas sistem itu ada objek in kita panggil. Oke, setelah kita ciptakan objek scanner, maka objek scanner itu kita pakai untuk membaca masukan ya. Karena kita deklarasikan double, maka dia next double. Kalau int, next in dan seterusnya ya. Baca dari masukan, kemudian setelah itu kita deklarasikan sebuah variabel baru dengan tipe data double ya. Harus ya karena dia variabel baru, kalau kita hapus di sini maka error ya. Nah, gitu. Terus, nah dijumlahkan terus dibagi 3. Hasilnya ditampilkan pada konsol dengan perintah seperti biasa ya, system.out.println ya, print line.
Oke, saya kira begitu ya. Contoh sederhananya. Nah, ini memang untuk anak SMP pun sudah harus bisa ini ya logika ini program sederhana. Memang kita desain anak SMP SMA juga bisa belajar ini. Oke, selanjutnya kita ingin bagaimana menghitung menggunakan misalnya konstanta ya, konstanta bernama dalam sebuah perhitungan. Oke, kita new misalnya di sini konstanta bernama gitu ya. Ah, oke, konstanta bernama ya sama seperti di sini ya. Kita import dulu scanner, tapi saya kira tidak usah aja ya. Nah, pakai langsung aja nggak perlu baca masukan dari user untuk contoh ini ya. Terus kita pertama sama ya, public static void ya harus memiliki ini metode main ya setiap program Java. Oke, setelah itu titik A kurung buka kurung kurawal. Setelah itu kita ciptakan konstanta bernama dengan kata kunci final. Terus karena nanti nilainya adalah pecahan, kita kasih tipe data double ya. Setelah itu kita misalnya kita menggunakan pi nama konstanta bernamanya 3,14159 kalau nggak salah ya. Terus di sini selalu titik koma ya. Kemudian pi ini karena kita sudah ciptakan menggunakan final, kita bisa pakai ya. Oke, terus memberikan nilai misalnya jari-jari atau radius kita kasih nilai misalnya 35. Terus kasih komentar menghitung luas. Maka double ya, hasilnya nanti pecahan double luas sama dengan radius kali radius dikali pi ya. Nah, kita pakai konstanta bernamanya. Oke, selanjutnya menampilkan hasil yaitu sistem out println terus luas lingkaran adalah masih terus kita sambung ya atau di sini saja sambung. Oke, selanjutnya adalah oh, luas lingkaran gini aja dengan radius. Nah, di sini variabelnya ada radius, terus sambung lagi adalah terus hasilnya ya luas. Oke, begitu ya. Kira-kira begitu. Nah, terus ya inilah kegunaan dari apa ya. Nah, variabel konstanta bernama tidak bisa kita ubah di bagian program lain ya. Misalnya Anda lakukan penjumlahan atau pengurangan, ini tidak boleh dilakukan. Oke, selanjutnya kita jalankan program. Oh, dari sini ya. Luas lingkaran dengan radius 35,0 adalah 38, oke kita kasih misalnya pecahan. Ah, Nah ini ya, luas lingkaran dengan radius 34,789 adalah 3802, koma bla 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 ya, 18 sekian. Oke gitu dulu untuk contoh dari apa namanya, contoh dari sebuah
apa konstanta bernama ya. Ya. Jadi ciri-ciri dari konstanta bernama adalah Anda tidak bisa mengubah nilai dari pi ya, karena dia sudah diikat atau dikunci dengan kata kunci final. Artinya final itu tidak boleh berubah nilainya. Misalnya Anda buat perhitungan setelah ini pi sama dengan pi tambah 0,1 misalnya itu tidak dikenali pi itu ya. Oke, karena tidak boleh diubah nilainya. Program apa perintahnya di sini adalah peringatannya cannot assign a value to final variable pi ya pi. Jadi tidak bisa menugaskan nilai kepada variabel baru gitu, variabel final ya. Jadi Anda tidak bisa mengubah nilai dari sebuah variabel yang dideklarasikan dengan final atau dengan kata lain disebut konstanta bernama ya, name konstanta. Oke, sebagai contoh terakhir pada pertemuan kita kali ini, kita tambahkan lagi, misalnya contohnya menggunakan apa namanya konstanta bernama juga kita misalnya kasih nama kelas baru yaitu konversi ya. Oke, setelah itu sebelumnya karena kita membaca masukan maka kita baca eh, paket util ya. Untuk sederhananya kita impor aja semua dari paket util ya. Kalau sebelumnya kan kita ambil scanner saja tapi sama saja ya dot scanner. Tapi kita untuk semua kelas, nah ini pakai bintang saja ya. Artinya semua kelas dari paket java.util itu kita impor ke ini ya, ke kelas ini dapat digunakan. Selanjutnya, nah di sini bisa kita apa namanya? Kalau sebelumnya kan dihitung rata masukkan ini objek scanner itu dideklarasikan di dalam void main ya, main. Tapi bisa juga kita deklarasikan di dalam tubuh public class-nya ya. Nah, di sini ya bisa juga kita tapi menggunakan kata kunci statik ya supaya dikenali pada kelas lain. Statik terus kita deklarasikan ya ciptakan objek dari kelas scanner misalnya masukkan sama dengan new ya scanner system in ya objek in. Nah, begitu ya. Ya, menggunakan kata kunci statik. Kemudian kita juga ciptakan konstanta bernama statik final double ya. Sebuah variabel double namanya sentimeter per inci sama dengan 1 cm itu 2 inci per sentimeter ya. Oke, 1 inci per senti. Nah, itu 1 inci 2,54 ya. Oke, selanjutnya kita buat lagi sebuah konstanta bernama tipe data integer, misalnya kaki per inci sama dengan 12 ya, 1 kaki 12 inci. Oke, titik koma. Baru ya, kita deklarasikan metode main-nya ya, public static void ya main ini ya string array ya defaultnya. Oke. Oke, setelah itu kita deklarasikan variabel yang akan kita pakai. Beberapa variabel.
yang akan kita pakai. Misalnya kaki, pakai integer. Nggak usah kasih nilainya dulu, nggak apa-apa. Oke, setelah itu integer inci. Setelah itu integer total inci, misalnya. Atau saya lebih suka begini ya. Nah, oke, setelah itu double sentimeter, misalnya. Nah, ini variabel-variabel yang akan kita gunakan. Boleh tidak diberikan nilai awal ya. Kemudian setelah itu kita minta user ya memasukkan nilai ya, meminta user memasukkan nilai kaki ya. Oke, kaki ya kita pakai itu integer. Oh, Mas minta dulu ya sistem out println. Oke, minta dari user ya, instruksikan nilai kaki. Oke, satu titik koma. Nah, supaya nanti yang dimasukkan oleh user sejajar dengan apa namanya di sini ya, tidak di garis baris baru, maka kita bisa pakai perintah print A saja ya. Kemudian kaki kita pakai variabel kaki yang tadi dideklarasikan. Terus variabel scanner ya, objek scanner masukkan. Ya, setelah itu karena nilai integer, kita baca pakai next int ya. Oke, titik koma selalu. Setelah itu berikan dia sebuah baris kosong ya untuk memisahkan ln saja kosong gini ya. Jadi satu baris perintah kosong. Satu baris keluaran bukan perintah ya. Setelah itu kita lagi meminta user memasukkan nilai inci. Oke, sistem out print ya supaya sejajar nanti masukkan nilai inci. Oke, satu inci sama dengan masukkan karena dia integer juga ya. Titik next int. Oke. Setelah itu kasih baris kosong. Print ln ya kosong. Terus kita tampilkan kasih komentar ya, menampilkan nilai nilai yang dimasukkan oleh user. Oke, sistem titik out titik baris baru dia println. Oke, kasih komentar ya. Nilai-nilai yang Anda masukkan adalah spasi, terus kasih sini, tambah, terus kaki, plus kasih komentar, kaki, eh, dan oh di sini dan inci. Inci itu yang menampilkan ya. Inci titik koma yang menampilkan ya. Sampai di sini kita jalankan dulu ya. Ah, oke, jalankan dulu. Nah, coba hasilnya, lihat hasilnya ya.
hasil sederhana. Misalnya nilai kaki, integer. Nilai inci, integer. Oke, nilai-nilai yang Anda masukkan adalah 13 kaki dan 14 inci gitu ya. Ah, ini. Ah, ini ya. Sekarang apa yang terjadi misalnya Anda mendeklarasikan integer untuk kaki dan inci, tetapi Anda masukkan di sini pecahan. Coba kita lihat hasilnya. Oke, misalnya 13,45 ya. Padahal Anda deklarasikan integer ya, int untuk kaki. Langsung dia terjadi exception, artinya terjadi error ya, karena Anda mendeklarasikannya kaki. Oke, kecuali Anda ganti double, misalnya ya, double, maka hal itu tidak akan menjadi masalah ya. Nah, kaki 13,56. Masukkan nilai kaki. Oh, karena kita menggunakan perintah next metode next in ya. Anda ganti bisa next double. Nah, begitu juga misalnya inci juga double. Terus di sini total inci juga double gitu ya. Karena lebih fleksibel terhadap user mau masukkan integer atau tidak ya. Nah, di sini juga next double misalnya. Jadi itulah teknik-teknik pemrograman yang bisa kita rekayasa ya sesuka programmer. Misalnya ini 13,456. Oke, masukkan nilai inci. Oke, masuk. Nilai-nilai yang Anda masukkan adalah 13,456 kaki dan 34,5 inci. Jadi memang akan lebih fleksibel ketika Anda mendeklarasikan variabel itu menggunakan double ya. Karena tidak membatasi user untuk memberikan ini ya. Misalnya kita deklarasikan double, tapi Anda masukkan integer, apa yang terjadi? Apakah error? Anda mati ya, sorry. Oke, 13 terus 14 misalnya. Kan tidak ada masalah dia. Langsung dilakukan eh, apa namanya dianggap bahwa ini adalah double ya. 13 dikasih titik point nol ya, 13,0 dan nilai inci juga menjadi 14,0 ya. Begitu dia ceritanya ya. Jadi lebih fleksibel menggunakan metode double ya. Sorry, tipe data double. Nah, oke, setelah itu kita hitung menghitung total inci. Nah, maka total inci yang tadi di atas ya, total inci itu sudah dikasih. Oke, total inci itu sama dengan inci, oh, kaki per inci dikali dengan inci itu ya. Terus kita kasihkan baris kosong. Kemudian kita tampilkan hasilnya. Total inci sama dengan tambah, ya sambung ya, total inci. Oke, ini titik koma ya. Nah, jadi konstanta bernama tadi kita apa namanya kita pakai ya untuk membuat total inci ya. Kaki per inci dikali kaki ya salah. Ditambah inci. Nah, itu. Salah terus ya, hal biasa itu. Hahaha. Total inci adalah konstanta bernama kaki per inci, kita kali dengan kaki ya, jumlah yang dimasukkan, terus ditambah inci.
Oke, sekarang kita jalankan program. Nah, jumlah kaki adalah 13,45, incinya 3,6, 3,67. Maka ya, di sini total inci adalah 196,07 ya. Nah, itu totalnya. Harus kita kasih komentar lagi tambah string baru inci titik misalnya ya supaya komentarnya sudah benar ya. Oke, 23,45. Oke, nah, ini ada incinya di sana ya. Total inci adalah sekian inci. Oke, begitulah kira-kira cara untuk menghitung ini ya. Ah, kalau kita ah, oke, masukkan nilai kaki, nilai inci. Oke, itulah ya. Terus bisa juga Anda pakai ini inci per sentimeter ya. Oke, kasih lagi menghitung total sentimeter. Oke. Nah, di sini ada kita apa sentimeter atau kita ganti saja total senti ya namanya ya. Terus di sini total senti variabelnya tadi deklarasikan adalah double ya kita ganti ke total senti sama dengan total inci dikali dengan inci per sentimeter. Oke, jadi kita manfaatkan variabel total inci tadi yang telah dihitung menjadi total senti ya dengan menggunakan variabel final atau konstanta bernama ya. Di sini kita pakai. Oke, setelah itu kita tampilkan baris baru ya. Terus kita tampilkan keluarannya. Si total sentimeter sama dengan oke, sambung dengan total senti yang baru kita hitung. Nah, baru kita sambung misalnya spasi CM titik gitu ya. Oke, kita jalankan. Oh, lupa titik koma ya setiap di akhir. Padahal sudah diingatkan. Haha. Oke, di sini keluarannya masukkan nilai kaki, misalnya 23,56, masukkan nilai inci 45,78. Oke, hasil keluarannya adalah total inci 328,5 inci dan total senti adalah 834,3 sentimeter. Oke. Oke, begitulah dulu video tutorial kami kali ini ya, melakukan perhitungan sederhana dengan membaca masukan dari user dan kita telah mendemonstrasikan ya bagaimana menerapkan konstanta ya, konstanta bernama ya, name constant di dalam programming dilakukan dengan menambahkan sebuah kata kunci ya final ya deklarasi final ya di sebelum tepat sebelum di deklarasi variabelnya ya. Nah, gitu. Kenapa kita gunakan statik di sini supaya dikenali di kelas lain ya. Kita deklarasikan di kelas konversi sehingga ya statik ini sehingga dia dikenali di kelas main ya begitu ya.
Oke, begitulah kira-kira dari kami ya, program-program sederhana. Tunggu kami pada apa video tutorial selanjutnya dengan contoh-contoh ya, ratusan contoh-contoh karena cara yang paling efektif dalam belajar pemrograman adalah dengan melakukan atau memberikan contoh-contoh ya dalam pemrograman ya. Kalau bisa ratusan atau ribuan untuk menyerapkan ke dalam otak tentang sintaksis dan logika pemrogramannya. Oke, sekian dulu dari kami dari Kota Baligi, Sumatera Utara. Ya, salam sehat selalu. Horas.